isu terbanyak yang diadukan kepada OJK periode awal tahun sampai dengan 30 April, kita melihat adalah perilaku petugas penagihan itu sekitar mungkin lebih dari 50% ya, sekitar 3.300 dari hampir 6.000 aduan kepada OJK, disusul dengan aduan terkait ketidaksesuaian dan lain-lain terkait sistem layanan informasi keuangan konsumen. Kemudian ada fraud eksternal, baik itu penipuan, pembobolan rekening, skimming, cybercrime, dan lain-lain, persoalan klaim dan juga keterlambatan transaksi. Nah, kalau kita lihat memang tadi yang disampaikan Mas Ferry benar, perilaku petugas penagihan dan itu sektornya paling banyak dari fintech, ya sekitar 2.000-an dan selebihnya disusul dari IKNB, lembaga pembiayaan, dan seterusnya adalah perbankan. Nah, untuk itu kami sudah secara aktif sudah menyampaikan perintah kepada 12 PUJK yang paling sering diadukan mengenai permasalahan tersebut, dan kami minta untuk segera melakukan penyelesaian atas pengaduan konsumen mengenai perilaku petugas penagihan tersebut. Namun demikian Mas Ferry dan rekan-rekan media, tentu saja hal ini terjadi karena adanya konsumen yang memang one prestasi ya, yaitu tidak melakukan pembayaran. Namun demikian, tentu hal ini tidak kemudian membenarkan perilaku atau tindakan penagihan dengan cara apapun yang tidak sesuai ketentuan. Nah, tata cara penagihan itu sudah kita atur ya, dan akan menjadi target penegakan disiplin oleh OJK melalui supervisory action atau pengenaan sanksi sesuai kewenangan yang diberikan kepada kami. OJK sebagai regulator juga melakukan sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan untuk menyikapi maraknya perilaku petugas penagihan yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan oleh OJK, tentu kami bagi dua. Yang pertama adalah secara preventif dan kuratif. Yang secara preventif kita sudah melakukan penyusunan regulasi dengan POJK 22 tahun 2023. Di situ sudah sangat jelas tentang tata cara pengaturan penagihan kepada konsumen. Ada beberapa pasal yang khusus mengatur mengenai hak dan kewajiban PUJK dalam melakukan penagihan kepada konsumen. Yang berikutnya kita terus melakukan edukasi kepada konsumen dan masyarakat. Jadi kita juga terus melakukan edukasi bahwa konsumen tidak hanya memiliki hak tapi juga punya kewajiban, yaitu untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai konsumen dalam melakukan pembayaran seperti itu ya. Jadi kita terus melakukan edukasi ya. Kalau nggak mau ketemu debt collector ya bayar gitu ya, kewajibannya seperti apa kepada PUJK. Dan kalau memang ada misalnya konsumen yang tidak bisa membayar, kita edukasi juga, lebih baik proaktif mendatangi kepada PUJK untuk meminta restrukturisasi dan lain-lain yang selama ada itikat baik ya dari konsumen tersebut. Ya, keputusannya tentu ada di PUJK sendiri, tapi daripada dicari-cari mendingan proaktif sendiri kalau memang ada kewajiban yang belum bisa dipenuhi. Kemudian kami terus melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ini merupakan mandat dari P2SK kepada OJK, dan bagaimana kami melakukan pengawasan terhadap perilaku PUJK ini sesuai dengan life cycle dari produk yang diberikan atau ditawarkan kepada konsumen. Dan juga kalau untuk terkait penagihan kami melihat dari tata cara dan etika penagihan. Kemudian secara kuratif apa yang sudah dilakukan OJK? Pertama kami menyarankan untuk melakukan penguatan internal dispute resolution, yaitu OJK kami mewajibkan PUJK untuk menindaklanjuti semua aduan dari konsumen yang ditujukan oleh PUJK, termasuk jika konsumen melakukan atau mengadu terkait perilaku penagihan oleh debt kolektornya gitu ya, atau oleh petugas penagihannya. Dan kemudian PUJK tuh boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, namun tentu saja yang bersertifikat dan seluruh apa yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut menjadi tanggung jawab dari PUJK. Kemudian kami juga melakukan penguatan eksternal dispute resolution melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan berbagai aduan yang tidak selesai melalui mekanisme internal dispute resolution. Kita arahkan untuk bisa melakukan IDR atau external dispute resolution melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian tentu saja yang kita lakukan dan tadi sudah saya sampaikan waktu dibacakan press release tadi adalah pengenaan sanksi atas hasil supervisory yang kita lakukan, yaitu untuk memberikan untuk mendisiplinan dan juga supaya ke depan ada perbaikan yang dilakukan oleh PUJK. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang update terkait penagihan pay later, apakah OJK telah memberikan sanksi ya.
Nah ini dari bulan lalu juga muncul pertanyaan ini, dan ini mungkin kesempatan saya merespon secara langsung. Ada sekitar 215 pengaduan sejak Januari sampai dengan 30 April kepada SPayLater yang masuk melalui aplikasi portal pelindungan konsumen OJK, yang bisa kita pantau juga bagaimana aduan yang masuk dari konsumen dan bagaimana POJK kemudian menindaklanjutinya. Nah, kami juga sudah melakukan beberapa langkah penanganan. Yang pertama, tentu terkait hal ini ya, kami juga telah memberikan peringatan atau sanksi kepada yang bersangkutan. Kemudian kami juga melakukan langkah preventif yang dilakukan oleh tim kami, yaitu melalui diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Ya, ini terkait bagaimana sih terkait tadi penanganan aduan-aduan terkait debt collector dan sebagainya. Kemudian kita juga telah melakukan mengatur ketentuan tadi yang saya sampaikan terkait hal ini di BOJK 22 tersebut. Ini beberapa mungkin yang bisa saya garis bawahi ketentuannya. Itu pertama ya Mas Ferry dan teman-teman. Yang pertama, kalau mau melakukan penagihan tentu diawali dengan surat peringatan. Jadi kalau memang ada prestasi dari konsumen, berikan pertama dengan surat peringatan. Kemudian POJK bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki SDM bersertifikasi di bidang penagihan, dan POJK bertanggung jawab untuk semua yang ditimbulkan oleh pihak ketiga menjadi rekanan tersebut. Kemudian penagihan kredit itu harus dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku dan ketentuan. Tidak menggunakan cara kekerasan misalnya, tidak kepada pihak selain konsumen, tidak secara terus-menerus dan mengganggu, dan lain-lain. Jadi ini juga sudah diatur supaya tidak aduan-aduan yang diberikan masyarakat sudah kita respon melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian OJK sudah memerintahkan perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan, menangani dan menyelesaikan setiap aduan, dan juga terutama memberikan pelatihan kepada petugas penagihan atau pihak ketiga menjalani kegiatan penagihan, terutama dengan adanya POJK baru tersebut. Nah, kemudian untuk memitigasi pengaduan serupa, OJK juga sudah memerintahkan tidak hanya kepada SPayLater tapi juga kepada beberapa POJK lain ya, untuk mereview dokumen terkait kebijakan dan atau prosedur penagihan. Ya, kalau ditemukan bukti pelanggaran atas perilaku penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami akan dengan tegas mengenakan sanksi administratif maupun memberikan perintah kepada POJK untuk memperbaiki kebijakan internalnya. Dan yang juga kami ingin sampaikan, kami juga telah melakukan langkah preventif sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 21 2011 untuk melakukan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Kami berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian kepada konsumen ya, antara lain juga beberapa hal yang tadi sudah kami sebutkan. Tapi intinya Mas Ferry dan rekan-rekan media, seluruh ketentuan tadi tidak untuk melindungi konsumen yang nakal. Jadi kami juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat atau konsumen dalam hal ini adalah bahwa mereka tidak hanya punya hak tapi juga punya kewajiban membaca dokumen sebelum menandatangani perjanjian dan lain-lain, dan juga melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan dan sebagainya.